89 peserta didik kelas 9 SMP Kristen 1 Molo Utara pertama mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang berbasis daring. Kepala SMP Kristen 1 Molo Utara Agustia Taopan mengatakan bahwa kepemimpinannya di SMP Kristen 1 Molo Utara baru berjalan selama 6 bulan. Karena itu, ia melihat bahwa sebelumnya di sekolah yang ia pimpin pelaksanaan penilaian sumatif akhir masih berbasis kertas dan pensil. Karena itu, berbekal pengalaman dari sekolah lamanya yaitu di SMP Negeri Satap Nevotes yang mana sudah menerapkan penilaian berbasis daring, maka ia juga mengadopsi hal tersebut dan diterapkan di sekolah yang baru saja dipercayakannya menjadi kepala sekolah. Agustia Taopan juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi kian hari makin pesat. Karena itu, sekolah harus mampu untuk memperkenalkan serta membiasakan peserta didik untuk menggunakannya. Ia juga memohon dukungan dan kerjasama yang baik dari semua guru yang ada di SMP Kristen 1 Molo Utara. Selain itu, ia juga memohon dukungan dari orang tua, wali peserta didik, dan semua stakeholder terkait yang ada untuk terus mendukung setiap proses pembelajaran di SMP Kristen 1 Molo Utara, agar sekolah yang dipimpinnya terus berbenah diri dan semakin jaya ke depan. Sementara itu, Sekretaris Panitia Miriana Betty menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penilaian sumatif akhir jenjang tahun pelajaran 2023-2024 bagi kelas 9 di SMP Kristen 1 Molo Utara diikuti oleh 89 peserta didik yang dimulai sejak Senin 13 Mei dan akan berakhir pada Jumat 17 Mei 2024. Ia juga menyampaikan bahwa penilaian sumatif akhir tersebut dilaksanakan berbasis daring untuk pertama kalinya. Penilaian sumatif akhir tersebut dilakukan dengan menggunakan teknologi internet yang mana para peserta didik dapat mengerjakan soal-soal secara daring melalui Chromebook yang disediakan. Miriana Betty juga mengungkapkan bahwa penilaian berbasis daring sangat menghemat biaya dan tenaga. Sebelumnya, penilaian sumatif dilakukan dengan cara tradisional yaitu dengan menggunakan kertas dan pensil. Proses tersebut diakui bahwa membutuhkan banyak kertas dan pensil yang tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu, guru-guru juga harus menghabiskan waktu untuk mengoreksi jawaban peserta didik satu persatu. Namun dengan adanya terobosan dari kepala sekolah, penilaian sumatif akhir yang dilaksanakan berbasis daring tersebut, SMP Kristen 1 Molo Utara dapat menghemat biaya yang sebelumnya digunakan untuk pengadaan soal untuk semua mata pelajaran, dan juga biaya untuk membeli kertas dan pensil. Selain itu, waktu yang dulu digunakan untuk mengoreksi jawaban peserta didik dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih produktif. Ia juga menambahkan bahwa penilaian berbasis daring memberikan banyak manfaat bagi peserta didik. Dengan mengerjakan soal-soal ujian secara daring, peserta didik dapat terbiasa dengan penggunaan IT. Hal ini sangat penting mengingat perkembangan teknologi yang kian hari makin pesat. Selain itu, penilaian berbasis daring juga memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses soal-soal yang ada. Dengan semua keuntungan yang diperoleh dari penilaian berbasis daring, SMP Kristen 1 Molo Utara berencana untuk terus menggunakan metode tersebut. Bukan saja kepada kelas 9, tetapi akan diterapkan untuk penilaian setiap akhir semester kepada peserta didik kelas 7 dan 8 ke depan. Mereka yakin bahwa penilaian berbasis daring dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih efektif dan efisien bagi peserta didik. Miriana Betty juga menghimbau kepada semua orang tua wali peserta didik kelas 9 yang akan menyelesaikan studi di jenjang SMP untuk mendukung mereka agar semuanya bisa melanjutkan ke jenjang SMK atau SMA. Terima kasih, saya di sini kurang lebih sudah 6 bulan. Dari waktu pelantikan itu dari Desember sampai dengan sekarang bulan Mei sudah terhitung 6 bulan. Ya, kalau untuk di sini SMP Kristen 1 Molo Utara, kebetulan ini perdana untuk SMP Kristen 1 Molo Utara. Karena sebelum itu di sini ujian menggunakan kertas pensil. Yang pertama mungkin karena kita sudah tahu bahwa IT ini sangat berpengaruh, apalagi di zaman seperti ini IT sudah sangat berpengaruh, sehingga di sini saya mengambil keputusan untuk bisa ujian online supaya anak-anak ini lebih tahu kira-kira ujian online itu seperti apa, karena selama ini mereka kalau ujian menggunakan komputer ini mungkin hanya saat ANBK. Nah, ANBK itu
otomatis itu penilaiannya dari pusat. Nah, kalau anak-anak belum terbiasa menggunakan IT, pasti akan sangat berpengaruh pada nilai rapor mutu pada satuan pendidikan. Harapan saya memang di sini SMP Kristen 1 Molo Utara ini lebih maju dalam hal ini kerjasama saya dengan guru-guru saya dan juga kerjasama dengan pihak luar seperti masyarakat juga bisa membawa sekolah ini ke depan yang lebih baik. Ini tentang pelaksanaan ujian baru perdana untuk menggunakan IT untuk SMP Kristen 1 Molo Utara. Tahun-tahun sebelumnya di secara offline atau secara tertulis. Nah, yang kami amati dan kami lihat sebagai panitia, yang kami lihat ada perbedaan yang sangat signifikan tentang pelaksanaan ujian ini. Bagaimana kalau waktu tahun-tahun lalu menggunakan offline atau sistemnya tertulis, itu kalau yang secara tertulis dia sangat sepertinya lambat dan memakan waktu, sementara untuk pengolahan nilainya juga kami harus periksa dan pengolahannya lambat. Ada satu kemajuan di sekolah kami menggunakan IT atau online, sistemnya cepat. Jadi saat anak selesai ujian langsung kami lihat hasilnya memang, dan itu memudahkan kami panitia untuk proses nilainya ke depan. Hal yang kedua, untuk peserta didik ini baru pertama kali, baru hari yang pertama itu mungkin karena baru pertama anak-anak baru pernah pegang laptop, jadi mereka gugup karena selama ini kan kami pakai offline. Jadi kami bersyukur dengan adanya program kepala sekolah yang baru ini membawa perubahan bagi sekolah kami, dan kami mengenalkan anak-anak tentang IT, dan anak-anak kami sangat bersyukur supaya mereka membesarkan mereka dengan IT. Dan ujian hari pertama itu mereka bingung karena baru pertama kali, dan bersyukur 5 menit kemudian kan ada proktor di dalam membimbing mereka, dan hari kedua tidak ada masalah. Sampai hari ini mereka sudah bisa isi sendiri biodata mereka dan bisa mengerjakannya, dan hari kedua itu hasilnya sudah bagus. Sementara hari pertama itu hasilnya agak ini karena mungkin baru pertama kali itu yang kendala ya. Atau bagaimana, Mam? Yang saya lihat mereka sangat senang karena hal baru. Nah, ini kami sebagai guru juga merasa bahwa kami terlambat memperkenalkan IT kepada anak-anak. Sementara setelah kami terapkan itu, mereka responnya sangat luar biasa. Sampai ada anak-anak yang katakan bahwa kita sudah mau tamat baru dapat ini barang. Jadi ini satu pelajaran bagi kami. Jadi nanti ujian semester juga kami akan terapkannya IT. Jadi kami merasa bahwa kami terlambat untuk memperkenalkan IT. Sementara zamannya menuntut. Makanya baru-baru rapat dengan orang tua, tahun ini kami harus mulai supaya memperkenalkan IT kepada anak-anak, kan itu tuntutan zaman. Jadi kami sangat bersyukur dengan programnya kepala sekolah, sehingga anak-anak boleh diperkenalkan IT dan akhirnya mereka bisa. Dan yang pertama kepada anak-anak peserta didik. Yang pertama kami sebagai guru, sekaligus panitia, yang pertama kami pesankan jangan mereka stop, tapi harus lanjut sekolah. Karena berdasarkan pengalaman kami di sini, karena keadaan orang tua, keadaan kondisi, banyak anak kami punya anak latar belakang dari anak-anak yang ekonomi ke bawah. Nah, yang pesan untuk anak-anak jangan stop, lanjut ke SMA. Karena kadang-kadang karena kondisi mereka stop saja di SMP dan mereka keluar, bisa mereka lanjut lagi ke lebih tinggi untuk ganti kami. Pesankan kami butuh pengganti, karena kami 10 tahun, 15 tahun kami sudah berhenti. Kami sangat mengharapkan anak daerah kembali bimbing adik-adik mereka yang dari belakang. Yang pertama, dukung mereka dengan doa, daya, dan dana untuk anak-anak bisa lanjut, karena kita tahu bahwa apa aset yang paling berharga itu anak-anak. Dan yang kedua, tabungan atau investasi yang paling penting dalam hidup ini adalah pendidikan anak. Itu satu investasi yang tidak ada nilainya, dan itu akan berlanjut kepada generasi atau
turunan berikut. Jadi orang tua jangan habiskan anggaran atau uang untuk pesta, tapi tabunglah untuk pendidikan masa depan anak. Kalau bapak dan mama masih percaya kami, adik-adik yang dari belakang titiplah mereka di sekolah kami, karena kami mulai berkembang bagus. Anak-anak kami perkenalkan di IT, terutama di sekolah kami, bimbingan rohaninya. Kami utamakan untuk pembentukan karakter.